Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cerita Sastrin. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini, gue akan membacakan cerita dari Januar Al-Kahun tentang pendakiannya ke Gunung Salak. Jadi, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar terus bisa mendukung channel ini. Selamat mendengarkan. Aku Januar. Cerita ini dimulai saat tahun 2015. Ini merupakan pertama kalinya aku mendaki gunung yang sebelumnya hanya naik Gunung Bromo, yang tak ada trek menanjak kecuali puluhan anak tangga yang lurus membentang di punggung gunungnya. Kali ini, aku mendaki Gunung Salak yang menurut urban legend adalah gunung terangker kedua di Jawa Barat, setelah Gunung Ciremai. Dengan banyaknya jatuh pesawat terbang, terutama pesawat komersial Sukhoi Superjet 100. Jam menunjukkan pukul 7 pagi, pendakian ini berjumlah 14 orang, yaitu Reja, Desta, Deki, Ruri, Dayat, Januar, Ali, Kiki, Latif, Rijal, Husna, Wina, Erlin, dan Nova. Aku yang pada saat itu masih anak baru, terlihat ribet bawa perlengkapan hingga membuat Reja heran. "Jan, lo ribet amat. Tas di dalam, isinya apa aja?" Reja bertanya keheranan. "Ya, perlengkapan pribadi bang," jawabku saat itu. "Buset dah, gak gitu juga kali. Kita kan mau naik gunung, bukan mau mudik. Pakaian pribadi doang isinya nih tas." "Udah, gue tata deh Jan. Lu bantu gue lipat ini pakaian, sambil lu kurangin ya," ucap Reja padaku sambil menasehati ala anak gunung. Setelah persiapan dimulai, kita pun berdoa sambil foto bersama untuk mengawali perjalanan dengan baik. Oh iya, saat itu perjalanan dimulai selama 2 jam dengan menggunakan sepeda motor dari Pamulang, Tangerang Selatan, hingga pintu gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Saat sudah sampai di pintu gerbang, kami absen dan registrasi untuk melanjutkan perjalanan menuju pintu masuk Kawah Ratu. Karena jalur yang terjal, berbatu dan licin, maka kami yang saat itu berboncengan harus turun yang dibonceng agar motor kuat naik sampai tempat parkir. Namun, kejanggalan terjadi akibat tak mendengar instruksi Reja sebagai pemimpin perjalanan. Ali dan Erlin saat itu jatuh dari motor, yang pada saat itu posisi motor dan jatuhnya mereka dekat sekali dengan tebing, walau hanya ketinggian 7 meter. Sontak aku, Reja, Desta, dan Dayat menolong. "Bang, lu gak apa-apa kan?" "Lin, baik-baik aja kan?" ucap Dayat dengan penuh khawatir melihat kakaknya, yaitu Ali, nyungsep ke bibir tebing. Akhirnya mereka pun turun dan mendengarkan instruksi Reja sebagai pemimpin pendakian. Sesampainya di gerbang, saat sebelum pendakian, Reja yang didampingi Wina melakukan registrasi, sedangkan kami semua memasak dan ada pula yang sholat zuhur dulu. Karena waktu menunjukkan jam 13, maka terjadilah kejanggalan. Husna yang biasanya pandai memasak nasi dengan takaran beras dan air yang pas, kini hasil beras tersebut aron atau tak matang sepenuhnya. "Husna, masak apa lo? Masak nasi kok begini?" ucap Deki dengan tertawa, seperti mengejek Husna. "Bacot lu Dek, bantu kek, orang mah gue juga biasanya gak pernah begini masak. Kok aneh ya?" jawab Husna sedikit sewot. Pada akhirnya, nasi yang aron itu pun dimakan sebagian dan selebihnya dibuang karena tak layak dimakan, karena hasil yang tak memuaskan. Registrasi selesai, absen para pendaki selesai, dan prepare masak selesai. Maka Rijal yang dijuluki Ustadz langsung memimpin doa. Setelah selesai, kami membuat formasi pendakian. Deki bagian paling depan, Dayat bagian tengah, dan Reja bagian belakang. Perjalanan pun dimulai. Rijal memberi aku usul agar teriak Allahu Akbar.
Saat kata takbir disebutkan, aku pun merespon sangat senang saat itu. Karena aku merasakan kebesaran Allah yang membuat alam seindah dan sesejuk ini. Namun di balik keindahan alamnya, bukan berarti tak berpenghuni. Ternyata saat kumandang takbir disebutkan, disitulah teror kami dimulai. Jam menunjukkan pukul 14.30. Kami sampai di pos pasir Rengit dengan kondisi cuaca cerah, namun sinyal sudah tak ada sama sekali. Saat kumandang takbir diteriakkan sekitar 5 kali, kejanggalan mulai menghantui. Aku merasakan seperti ada yang memperhatikan di balik semak-semak dekat aliran sungai yang jernih. Aku penasaran, tapi tak sama sekali aku berani. Udah yuk, lanjut lagi, ucap Reja dengan semangat. Oke, yuk, jawab kami semua. Takbir, Allahu Akbar, teriak kembali kami semua. Baru saja sekitar jarak 500 meter dari Pasir Rengit, Kiki meminta untuk break dengan memegang kakinya. Memang untuk fisik, Kiki dengan postur tubuh tinggi dan berbadan gemuk bukan hal mudah untuk berjalan lebih cepat menuju pos selanjutnya. Karena bukan perkara ego yang diutamakan, tapi kebersamaan dan tanggung jawab yang paling penting. Belum lagi kondisi kami yang mayoritas pemula yang baru mengenal alam bebas. Wih, berhenti dong, ucap Kiki sambil memegang engkel kakinya. Break, ucap pula Reja yang berada di belakang Kiki. Waktu terus berjalan, kesunyian hutan mulai terasa yang disertai gerutuan kami yang tak bisa terima melihat keadaan yang sungguh menjengkelkan. Makin dinginnya hawa hutan belantara dengan lamanya kami beristirahat. Tak berselang lama, bertemulah kami dengan para pendaki yang turun. Puntennya sadayana, ucap sekelompok pendaki yang akan turun. Iya, mangga, ucap kami yang saat itu melanjutkan pendakian. Akhirnya, dengan sabarnya kami melanjutkan perjalanan yang hampir dekat dengan Kawah Ratu. Sesampainya kita di sumber air yang begitu deras, dengan bentuk tanah yang landai dan luas, Reja mengadakan kompromi dengan kita semua. Begini, waktu kita gak bakal cukup untuk sampai ke atas, karena kita butuh waktu 2 jam untuk sampai ke atas. Sedangkan ini aja udah sore, masih 30% perjalanan. Nanti saat di atas pun gak akan ada air seperti aliran seperti ini. Karena di atas cuma ada pepohonan. Sekalipun kalian mau ngambil air, harus turun ke bawah melewati Kawah Ratu. Tapi dengan resiko yang berbahaya. Karena asam sulfida yang dihasilkan dari kawah akan sangat berbahaya jika menjelang malam. Ucap Reja dengan begitu serius menatap kami semua. Emang gak bisa dekat dengan kawah apa, Jak? Tanya Desta. Gak bisa coy, bakalan berbahaya bagi kita bila terlalu dekat dengan kawah yang ada di hutan mati. Jawab Reja dengan menatap Desta penuh keyakinan. Ya udah Bang Reja, di sini aja kita sementara ngecampnya untuk lanjutkan perjalanan besok lagi. Ucap kami saat itu, walau setengah kecewa. Tak berselang lama dari kompromi kami, Nova tiba-tiba merasakan pusing di kepalanya, yang disertai rasa sakit sehingga memaksa kita untuk ngecamp di tempat ini, sesuai hasil kompromi. Kemudian, kami diajari oleh Reja, Dayat dan Deki untuk membangun tenda. Sedangkan kaum wanita menyiapkan makanan untuk makan dan ngemil untuk kami hingga waktu menjelang senja. Saat tenda sudah dibangun dan makanan kecil seperti snack dan kopi telah disuguhkan, kita pun mengobrol satu sama lain sambil berkenalan dan membagi pengalaman. Tak berselang lama, Rizal yang sedang duduk di samping memberikan usulan padaku. Jan, waktu menjelang maghrib dan sebentar lagi akan tiba waktu sholat. Gua punya usul, ucap Rizal yang berada di sampingku. Apa tuh, Jal? Tanya aku dengan serius. Gini, sebelum sholat kita ajan yuk. Lo mau gak? Soalnya tempatnya cukup landai buat sholat berjamaah. Jawabnya dengan bijak.
Sejenak aku berpikir melihat situasi di alam liar yang begitu sunyi, sepi, minim penerangan, terselimuti kabut tebal yang cukup mendinginkan suasana. Membuat aku ingin bersyukur atas nikmat Tuhan yang menciptakan alam seindah ini. Maka dari itu, aku berniat mengumandangkan azan untuk pertama kalinya saat pendakian pertamaku di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang azanku saat senja itu. Ternyata usulan Rijal untuk mengumandangkan azan membuat teman-temanku ingin ikut sholat berjamaah. Padahal saat itu hanya kami berdua yang berniat untuk sholat. Maka kami pun berniat menggunakan matras tambahan untuk sholat yang diimami oleh Rijal sendiri saat itu. Senja berganti malam, atap langit yang jingga kini menghitam, disusul suara jangkrik dan hewan malam, serta derasnya air sungai menambah keseruan malam yang sebenarnya begitu mencekam. Deki dan Ruri berniat mencari kayu untuk membuat api unggun, agar menghangatkan tubuh di malam yang dingin. Tak lama kemudian, Deki dan Ruri yang merayap di semak-semak telah mengumpulkan beberapa batang kayu yang sedikit basah untuk dibuat api unggun. Dek, Rur, lo ngumpulin kayu basah begini emang bisa nyala? Tanya Reja yang memperhatikan mereka dari tadi. Ya bisa lah bang, kita coba dulu, usaha aja belum. Oh iya, punya minyak tanah bang, jawab Deki dan disusul Ruri bertanya kepada Reja. Gak ada Rur, lo kira gue tukang minyak? Ada nih, gas portable, lo bakar aja, jawab Reja yang sambil ngebanyol. Sontak anak-anak tertawa terbahak-bahak yang pada akhirnya Reja membantu Deki dan Ruri untuk menyalakan api unggun dengan menggunakan sepucuk kertas. Dengan sabar hingga waktu isya menjelang, akhirnya api pun mulai menyala. Dan aku mengumandangkan azan kembali. Jal, gua yang azan lagi ya. Soalnya kalau subuh, gua gak bisa nada azan yang as-sholatu khairum minan naum. Tanya aku dengan penuh semangat. Oke Jan, siap, jawab Rijal sambil tersenyum. Tak berselang lama, saat azan dan sholat telah ditunaikan, Kiki yang sebelumnya bosan dengan selalu di dalam tenda, akhirnya menampakkan dirinya keluar sambil menikmati api unggun. Dan berkatalah ia padaku, Jan, maaf ya, lu gak takut ngumandangin azan di tengah hutan ini? Tanya dia pada aku dengan serius. Tidak, malah aku bersyukur karena tak ada tempat yang begitu indah selain alam bebas yang diciptakan Tuhan. Udah, tenang aja. Lo-nya gak akan ada apa-apa kok. Buktinya, Reja juga gak melarang kok, jawabku dengan yakin padanya. Tak lama kemudian, aku ambil senter dan menerangi tempat di sekitar untuk melihat hijaunya pohon-pohon. Kejanggalan mulai terjadi. Aku melihat daun yang seperti lidah buaya bergoyang sendiri dengan pelannya. Padahal tidak ada angin yang berembus dan puluhan daun di sekitarnya hanya terdiam. Sontak aku mematikan senter dan berkumpul kembali dengan teman-temanku. Tanpa bicara sedikit pun dengan apa yang aku lihat. Aku mulai mengalihkan perhatian agar aku tenang. Setelah beberapa menit, Rijal masuk tenda untuk mengambil handycamnya, berharap ada yang bisa disorot malam ini. Karena terinspirasi dari film Paranormal Activity. Walaupun anaknya begitu religius, ternyata yang aku lihat, dia penuh dengan rasa ingin tahu, yang membuat aku dan Ali penasaran. Jal, lo punya handycam ya? Nih, gua ada tripod, pakai aja. Lu pasang semalaman, seperti Paranormal Activity. Siapa tahu aja seru, ada yang nampak sekelebat di kamera. Usulku saat itu. Saat handycam telah on, maka Ali yang penasaran terus memandangi situasi sekitar yang gelap, tetapi terlihat di handycam dengan mode infrared. Aku pun duduk kembali di api unggun bersama Rijal dan Ali. Kami di saat itu bernyanyi ria, mengobrol, dan ada pula yang membuat minuman hangat. Hingga ada yang bermain gaple saat itu.
untuk membuang rasa jenuh. Saat waktu menunjukkan pukul 22, dengan kaget kami sejenak terdiam setelah bara api yang dari kayu terletak di bawah tanah menggelinding ke atas sehingga menghancurkan bara api yang sudah tertumpuk. Maka berserakanlah bara api itu. Disusul dengan pertanyaan dari kami semua. Dek, lu lihat kan, kok bisa ya bara api yang ada di bawah langsung naik ke atas? Tanya Dayat yang masih bengong. Iya Day, gue juga lihat. Apa yang salah dari kita ya Day? Kita kan datang dengan penuh izin dan permisi. Jawab Deki yang merasa takut saat itu. Setelah mendengar pembicaraan mereka, Husna yang kaget melihat itu langsung masuk ke dalam tenda sambil masuk ke dalam sleeping bag. Reja, Dayat, Ruri, Ali, dan Rijal langsung masuk ke tendanya masing-masing dengan penuh takut. Mereka ada yang langsung tidur dan ada pula yang ikut bermain gaple denganku, Desta, dan Kiki. Mereka itu adalah Reja dan Dayat, menceritakan semua apa yang terjadi di luar. Mereka tak suka dengan kita yang lama-lama mengobrol di luar. Mungkin terganggu, kata Reja sambil tersenyum. Aku yang bermain gaple saat itu langsung merenung dan berpikir, daun yang tadi aku lihat bergoyang sendiri ternyata benar, bukan karena gejala alam, tapi apa karena mereka merasa terganggu. Lalu bagaimana dengan handycam yang terpasang? Tapi ya sudahlah, besok akan ditemukan jawaban dalam handycam itu. Teror masih mengintai. Erlin yang tidur berada dekat dengan Nova merasakan ada yang menggaruk tenda di luar. Wujudnya seperti manusia dengan tangan yang hitam, bercakar dan berbulu. Erlin pun terbangun karena terganggu mendengar suara seperti geraman dan tangan yang meraba kayak tenda. Bunyi semakin mengganggunya. Nov, itu apa Nov di samping gua? Tanya Erlin sambil membangunkan Nova yang tertidur. Mana? Gak ada apa-apa, Lin. Makanya tidur baca ayat kursi 3 kali. Jawab Nova yang tidur kembali. Udah, Lin. Lo mau tukeran tempat gak? Biar gue yang di situ, kata Wina menawarkan posisi tidurnya. Iya, Win. Makasih ya, kata Erlin sambil berpindah tempat. Pukul menunjukkan jam 3 pagi. Ternyata Reja dan Desta yang tidur di luar tenda mendengar suara pendaki lain yang meminta tolong. Arahnya dari Kawaratu. Dengan teriakan ala pendaki profesional, maka mereka mendengar sejenak jawaban mereka. Maksudnya, kalau mereka merespon teriakan tersebut, maka benar mereka pendaki yang tersesat atau yang membutuhkan pertolongan. Karena golongan makhluk halus tidak akan bisa berteriak seperti itu. Gak ada jawaban. Jangan-jangan ada apa-apa lagi, kata Desta dengan penuh khawatir. Sebentar Des, dengarkan dulu responnya. Resiko terlalu besar kalau kita nekat menemuinya di alam liar begini. Ada hewan nokturnal di sekitar sini. Singkatnya, masih ada macan kumbang yang berkeliaran di malam begini untuk mencari mangsa, kata Reja yang siap siaga. Akhirnya, Reja dan Desta memutuskan untuk menemui mereka, walaupun belum dapat jawaban dari pendaki itu. Sambil meneriakkan suara itu, maklumlah, Reja dan Desta adalah para pendaki yang begitu profesional. Belum lagi selalu aktif dalam berorganisasi, sama seperti Wina yang aktif berorganisasi. Maka mereka tahu situasi dan kondisi dalam hutan yang berselimut misteri. Pagi pukul 5, aku dan Rijal terbangun untuk memandangkan azan dan sholat subuh. Sesuai rencana, Rijal kali ini akan mengumandangkan azan subuh. Tak lama setelah kami selesai sholat, Reja dan Desta kembali untuk menceritakan apa yang mereka lakukan di atas sana. Dengan napas ngos-ngosan.
Ternyata mereka tak melihat satupun pendaki yang tersesat berada di atas sana. Ternyata itu hanya suara saja yang terdengar. Waktu telah menunjukkan jam 8. Suara burung bersaut-sautan. Cahaya matahari terasa hangatnya. Wina yang sudah bangun bergegas membangunkan Erlin, Husna, dan Nova untuk segera memasak. Kali ini aku yang penasaran dengan kejadian semalam, melihat bara api yang sudah padam dan handycam yang sudah nonaktif dengan sendiri. Akhirnya aku membangunkan Rijal, si pemilik handycam tersebut. Jal, wih, bangun, handycam lo mati, ucapku padanya. Coba sini gue periksa, Jan. Padahal tadi malam baterainya penuh. Biasanya sampai pagi masih bisa nyala loh. Jawab Rijal dengan penuh heran. Rijal pun memeriksa kondisi handycamnya. Dan aku mengambil kopi yang dibuatkan oleh Wina. Setelah aku ambil kopi dan masuk ke dalam tenda menemui Rijal, ternyata dia sedang dalam keadaan diam, tak berbicara sedikit pun. Jal, gua mau lihat dong hasil dokumentasinya. Apakah ada penampakan? Tanya aku pada Rijal dengan bercanda. Lalu Rijal bilang, jangan deh Jan, nanti aja. Kalau ada sampai Pamulang kita lihat ya. Kayaknya ada yang rusak, makanya mati. Jawabnya dengan penuh ketakutan. Handycam mati sendiri dan keadaan Rijal yang ketakutan membuatku penasaran akan apa yang ada dalam rekaman tersebut. Maka aku pendam dulu keinginanku untuk melihat hal itu. Dan kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Salak. Namun, Reja yang terbangun dari hemoknya akibat kejadian semalam merubah rencananya dengan berdiskusi dengan kita semua. Menurut gua, dengan kondisi yang seperti ini, kayaknya kita gak mungkin mencapai puncak Salak. Dengan kejadian gua yang semalam, dan keadaan yang mencekam, dan kejadian di luar nalar, lebih baik kita nikmati perjalanan ini sampai Kawaratu aja ya, kata Reja dengan bijaksana. Yah, sayang banget dong. Padahal kan udah sampai sini, ucap aku dengan egois. Reja benar Jan, kan lo tahu kejadian di luar nalar semalam, sedangkan jarak yang baru 40%-nya. Sedangkan ini, udah siang, besok kita kerja. Belum perjalanan turun, kita butuh waktu 2 hari 2 malam di sini. Persediaan makanan juga udah habis. Belum lagi kita bawa orang gede, begitu tuh lagi tidur. Pasti butuh pertimbangan yang matang, ucap Deki dengan penuh pertimbangan. Maka aku pun mengikuti usulan Reja dan kesepakatan teman-teman yang lain. Walau hati ini kecewa, kita pun bergegas mandi dan mengganti baju menuju Kawaratu. Saat menuju ke sana, aku melihat keindahan hutan mati dan tempat jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang terkenal itu. Ternyata kejadian aneh kembali muncul. Kakinya Kiki kembali sakit dan meminta untuk break, membuat kami semua berhenti melihat keadaannya. Dayat dan Ruri yang bersama Kiki langsung merespon dan syukurlah kakinya kembali pulih. Sesampainya kita di Kawaratu, aku bertanya pada Kiki akan kondisi kakinya yang sakit tadi. Ki, masih sakit? Tanya aku padanya dengan lembut. Alhamdulillah, udah enggak Jan. Oh iya Jan, boleh kasih saran enggak? Gua minta lu coba ajan dengan niat yang tulus dalam hati. Dan jangan terlalu sombong. Walaupun gua tahu ini hal baik, dan ajan dengan nada yang biasa aja. Jangan terlalu keras. Gua takut kejadian di luar nalar ini akibat kita mempunyai niat yang salah. Walaupun hakikatnya perbuatan yang baik. Kita berada di sini gak sendirian Jan. Ada penghuni yang lain mungkin merasa terganggu dan tidak biasa mendengar suara ajan yang dikumandangkan oleh manusia, menyebabkan mereka merasa terganggu. Istilahnya seperti koloni lebah
yang merasa terganggu saat sarangnya didekati oleh manusia karena madunya diambil untuk manfaat yang baik bagi kehidupan manusia. Perumpamaannya seperti itu, Jan. Ketentraman yang baik akan terganggu bila ada yang datang, walau mempunyai niat yang baik pula, ucap Kiki saat itu. Aku termenung sejenak dan berpikir akan egoisnya diriku. Inikah diriku yang sebenarnya? Setelah selesai bersenang-senang menikmati Kawaratu, kami pun bergegas kembali ke tenda untuk prepare pulang. Tetapi karena waktu menunjukkan pukul 15, aku dan Rizal mengajak semuanya untuk menunaikan sholat secara bergantian karena matras yang sudah ditaruh ke keril masing-masing. Aku azan untuk ketiga kalinya, tetapi yang ini dengan nada rendah. Sewaktu sebelum perjalanan, kita berdoa dan membuat formasi seperti di awal perjalanan dengan barisan cewek yang berada di tengah. Waktu menunjukkan pukul 18, kami saling memperhatikan satu dengan yang lain sambil menanyakan keadaan masing-masing. Belum berapa lama, Nova dan Kiki merasa sakit kakinya karena lelah. Maka kita pun memutuskan untuk break sekitar 15 menit. Kondisi yang gelap dengan keadaan dua teman kami yang saat itu cedera membuat kami untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan. Keegoisan pun terlihat dalam diri kami karena situasi yang masih jauh dari Pasir Rengit dan belum sampai rumah. Jam segini membuat kami gelisah dan mengeluh secara terang-terangan. Akhirnya mereka berdua mesti dibantu untuk pencahayaan dan berjalan lebih pelan agar tak terjadi kondisi cedera. Hal yang mencekam kembali terjadi. Aku yang berada dekat dengan Deki melihat daun yang jatuh di depan mataku dan mengambil daun itu. Karena melihat kondisi jatuhnya yang seperti disengaja, maka aku termenung dan mataku ingin melihat ke atas. Jan, jangan bengong. Istighfar, kita mau sampai Pasir Rengit. Jangan kosong pikiran, ucap Deki sambil memegang pundakku. Tapi Dek, ini lu lihat daunnya. Daun ini. Shh, udah, jangan dihiraukan, apalagi melihat ke atas. Kalau lu lihat, kelar semuanya, jawab Deki dengan memotong pertanyaanku. Bersamaan dengan situasi kami berdua yang mencekam, kepala Nova kembali pusing dan kaki Kiki mulai terasa sakit, seperti ada yang memegang dengan cengkraman keras. Tak lama kemudian, Husna yang saat itu sedang terdiam, melihat seperti bayangan hitam di semak-semak, seperti mengawasi kami semua. Malam mulai larut, tak ada sedikit pun pendaki yang turun. Hanya tinggal kita di malam ini. Rizal terus berzikir untuk menetralkan suasana dan memberi saran agar tetap ingat yang di atas. Akhirnya suasana mulai kondusif. Kami bisa melanjutkan perjalanan meski harus menahan rasa takut dan sakit secara bertahap. Pelan-pelan kami berjalan, ternyata sampailah kita di Pasir Rengit dan mulai terdengar suara azan yang berkumandang, menandakan bahwa kita dekat dengan perkampungan warga dan pintu masuk Kawaratu. Teror belum berakhir. Walaupun kami akan sampai pada pintu masuk Kawaratu, Husna melihat sosok hitam yang berada dekat semak-semak, berbarengan dengan sakitnya kepala Nova. Latif yang sekaligus pacarnya Nova mencoba menenangkannya dengan cara memberikan motivasi bahwa kita akan sampai sedikit lagi. Husna tetap mengalihkan pandangannya ke teman-temannya, walaupun dia tahu sosok itu memperhatikan teman-temannya. Reja, Desta, dan Wina masih merasa santai karena sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Saat itu mungkin dia berpikir, inilah alam liar, kalian tidak sendirian, kalian selalu diawasi. Dengan pelan-pelan dan penuh keyakinan, kami tidak menyerah dan harus sampai rumah. Akhirnya sampailah kita di pintu masuk Kawaratu. Aku langsung sholat Isya yang disusul oleh teman-teman. Kemudian beristirahat sejenak
melihat kondisi Nova dan Kiki yang sudah membaik. Husna sudah tidak lagi diteror dan diawasi oleh makhluk di semak-semak itu. Kami semangat untuk pulang. Kali ini kami menuju ke parkiran motor, dan ternyata tinggal motor kami saja yang tersisa di parkiran. Aku melihat motor yang terasa berbeda, dan ternyata benar firasatku. Motorku bocor di bagian ban belakang. Timbullah pertanyaan dari teman-temanku. "Kenapa, Jan?" tanya Dayat. "Bocor coy, padahal tadi di perjalanan berangkat, gua ada isi angin loh, penuh tahu," jawabku sambil emosi. Tak berselang lama, Reja ambil tindakan untuk menyegerakan aku menjalankan motor dengan diposisikan badanku ke depan agar tak terjadi hambatan. Melihat kondisi yang sudah sangat malam, aku terus melajukan motorku hingga menemukan tambal ban di dekat Curug Cilamber. "Punten A, abdi teh hayang nambal ban, bisa tuh?" tanya aku pakai bahasa Sunda. "Oh, bisa A. Anu sebelah mana?" tanya balik tukang tambal ban. "Panduri A," jawabku sambil menunjuk. "Oke, sekedap ya A. Silakan duduk heula A, ngopi A," jawabnya tukang tambal ban. Akhirnya setelah menunggu 20 menit, aku melihat bocornya ternyata bukan cuma satu kebocoran ban, tetapi 3 lubang yang bentuknya seperti dicakar. Yang 2 berbentuk besar, yang 1 berbentuk kecil. Dan kata tukang tambal ban, mesti diganti, udah gak layak pakai. Kejadian ini membuatku merasa heran dan merinding. Ketakutan, pasalnya aku menduga bahwa bocor ini bukan ulah manusia yang iseng, tetapi bukan pula binatang buas. "Jan, gimana hasilnya? Ada berapa bocornya?" bertanyalah Deki saat itu. "Ada 3 dek, dan bentuk lubang bocornya gak biasa. Mau tidak mau aku mesti mengganti ban dalam yang baru karena waktu sudah hampir tengah malam dan kondisi teman-teman yang sudah lelah. Aku mesti ambil keputusan, yaitu aku akhirnya meminjam uangnya Kiki saat itu." "Benar kan apa yang gue bilang, Jan? Untung aja kita masih selamat. Coba enggak, gimana? Lain kali lo lihat teman-teman lo dulu sebelum bertindak. Jangan mementingkan ego lo aja. Kalau ban ini bocor dan lo gak punya duit, lo mau minta sama siapa? Dan pulangnya gimana?" ucap Kiki dengan emosi. Saat itu aku hanya terdiam dan kembali merenung bahwa aku sungguh bodoh dan egois. Akhirnya Reja, Desta, Wina menghampiriku dan memberikan semangat untuk tidak kapok ke gunung lagi. Jadikan ini suatu pelajaran berharga, karena alam liar menyimpan segalanya, yang terlihat ataupun yang tak kasat mata. Memang urusanku dengan teman-temanku udah selesai, namun penunggu gunung masih ada urusan. Saat sampai rumah, aku tertidur. Aku bermimpi bertemu dengan sosok pocong berkain putih dengan wajah yang berdarah dan mulut yang terbuka lebar. Begitu tinggi badannya memperhatikanku, dan dia berkata, "Aku tak mengizinkan kamu datang ke sini lagi dengan etika dan perbuatan yang seperti itu. Jikalau kau datang dengan cara seperti itu, maka tidak segan-segan aku akan membuat kamu mati di sini." Seiring dengan mimpi itu, aku pun akhirnya tersadar bahwa teror belum berakhir. Aku pun keluar kontrakan dan terasa ada angin yang menghampiriku dari sebelah selatan, tepatnya dari Gunung Salak. Angin itu terasa dingin seperti angin gunung yang berhembus kencang sekali, seperti sebuah peringatan keras. Setelah angin itu berhenti, aku tersadar bahwa ini teguran pahit. "Assalamualaikum," ucap ibuku dengan salam. "Waalaikumsalam," jawabku. "Ada apa nak? Kamu kok bengong pagi-pagi sambil ngeliatin kebun? Ada apa?" tanya ibuku. "Gak ada sih bu." "Oh iya, ibu merasakan ada hembusan angin kencang gak? Dingin banget barusan."
Aku bertanya balik. Gak ada, ibu gak merasakan apa-apa. Cuma sejuk aja hawanya nak. Makanya, udah sholat subuh belum? Dah, sholat dulu. Insya Allah kamu baikan setelah sholat. Jelas ibuku. Sungguh di luar nalar. Aku kira sudah berakhir hanya di gunung. Ternyata sampai ke sini juga. Dia menerorku. Akhirnya aku bercerita kepada teman-temanku setelah 3 hari dari pendakian. Rizal ternyata tidak izin kepada orang tuanya untuk pergi ke gunung. Dan aku begitu sombongnya begitu mengenal alam liar di gunung. Dari kejadian ini, aku baru menyadari bahwa gunung menyimpan banyak misteri. Dan aku tak menyerah untuk mendaki kembali. Inilah ceritaku. Aku mohon maaf bila ada salah kata dan perkataan yang membuat teman-teman bertanya-tanya. Kali ini, aku akan menceritakan cerita tentang isi handycam. Ceritaku mulai saat Rizal terkejut melihat handycamnya nonaktif setelah semalaman menyala untuk melihat aktivitas malam itu. Ternyata handycam itu nonaktif dikarenakan kehabisan baterai tanpa ada cadangan. Selama di dalam tenda, dia memeriksa handycamnya akan kondisi yang untungnya baik-baik saja. Setelah 5 tahun pendakian berlalu, aku berhasil menemui Rizal. Meskipun begitu alot, karena kesibukan Rizal yang begitu banyak. Tetapi aku tak berhasil mendapatkan rekaman aslinya, dikarenakan memori Rizal yang sudah lama rusak. Lebih terkejutnya, saat itu adalah hasil rekamannya tak sempat dikopi dalam laptop Rizal. Namun selama ini, Rizal melihat rekaman itu dengan durasi begitu panjang, selama 5 jam. Dan dari isi itu, Rizal menceritakan semuanya. Meski tak semua sempurna, karena ada bagian yang beliau percepat, karena tak ada aktivitas gaib. Assalamualaikum Jal, bagaimana kabar lu? Tanya aku setelah jarang bertemu. Waalaikumsalam Januar, baik selalu dong. Jawab Rizal pada aku dengan tersenyum. Setelah lama kami berbincang-bincang mengenai kesibukan masing-masing, akhirnya aku mulai ke benang merah, yaitu isi handycam itu. Oh iya Jal, BTW, gua mau to the point malu. Ini tentang isi handycam saat kita puncak ke Salak, namun hanya sampai Kawaratu. Lu masih nyimpen kan cuy? Tanya aku pada Rizal dengan penuh penasaran, bercampur senang. Oh, tentang isinya ya? Jujur Jan, isi dalam rekaman itu sudah tidak ada. Karena memori gua udah rusak. Jawab Rizal yang berat untuk mengucapkannya. Kok bisa Jal? Emang gak sempat dikopi ya ke laptop lu Jal? Tanya aku dengan rasa kecewa. Itu dia Jan, gua gak sempat masukin ke laptop karena isinya yang lumayan seram. Rasanya berat gua copy ke laptop. Ngeri kejadian di Salak terjadi di sini. Jawab Rizal dengan gemetar. Waduh, penonton kecewa kawan. Mereka berharap yang asli dalam rekaman itu. Dan saat aku wawancara juga butuh banget video itu sebagai referensi utama saat perjalanan kita. Jelasku sambil duduk minum secangkir kopi. Jadi, lu diwawancara ya? Gue minta maaf ya, gak bisa memberikan hasil rekaman itu. Tapi gue kan saksi mata dalam rekaman itu. Jadi lu bisa wawancarain gue sekarang. Gue ceritakan isinya dalam rekaman itu. Jelas Rizal dengan kedua tangan di kepal. Iya, gue diwawancara oleh salah satu akun yang terkenal. Gue juga sebetulnya gak percaya bahwa cerita gue di-like mencapai 700 orang dalam satu grup Facebook pendakian horor. Dan 100 komen di postingan personal gue. Intinya 90% dari semua komen itu hanya satu. Apa isi handycam itu? Makanya gue nemuin lo saat ini untuk menceritakan part 2-nya sebagai penebusan janji gue di cerita itu. Biar gue bisa tidur nyenyak. Tapi gak apa-apa, karena lu saksi matanya. Cerita ini dilampiaskan melalui suara lu udah cukup. Jelasku dengan penuh lapang dada. Akhirnya dengan penjelasan yang begitu panjang dan keterbukaan di antara kami berdua, maka cerita ini aku mulai dari rekaman menuju suara sang narasumber. Pada saat itu, pukul 8,
handycam tertancap mantap di kaki 3 tripodku yang menghadap ke arah barat laut. Karena kondisi sudah malam, infrared aktif secara otomatis. Baru saja menyala, sehelai daun menyerupai lidah buaya terayun-ayun dari atas ke bawah dengan suara jangkrik yang menyertainya. Disusul kembali daun yang di dekatnya, bergerak memutar berlawanan jarum jam. Terdengar suara kami yang berbincang-bincang, bak jangkrik di malam hari, menambah ramainya kesunyian malam penuh dengan ekspresi. Tapi Jal, saat lu lihat video itu terekam, ada sesuatu yang aneh gak di dekat daun yang bergoyang itu? Seperti penampakan gitu. Tanya aku sambil menatapnya tajam. Gak ada Jan, hanya dedaunan itu aja. Sama perbincangan kita saat malam hari. Jawab Rizal yang tersenyum. Waktu menunjukkan pukul 22. Ini adalah saat dimana kayu bakar naik ke atas menuju kayu yang lainnya. Dalam rekaman ini, terlihat satu helai daun berhenti bergoyang tanpa ada tanda-tanda apapun yang terlihat. Tidak lama Husna yang mengenakan baju merah bergegas masuk ke dalam tenda yang disusul teman-temanku yang masuk ke dalam pula. Terdengar suara Deki yang sedang mengambil seember air untuk mengguyur api unggun yang kita buat. Dek, mau ngapain lu di aliran sungai? Tanya Reja saat terekam suara handycam. Bus, matiin api unggunnya Jak. Lu kan tahu kejadian barusan. Serem banget. Anak-anak noh, lihat, cabut semua. Konon katanya, kalau kita nyalain api unggun dan tetap menyala walau tak ada orang, bisa mengundang genderuwo turun dari persembunyiannya. Lagian juga berbahaya kalau sampai nyamber ke dedaunan lain. Bisa buat kebakaran. Jelas Deki yang bicara berbisik. Setelah kejadian itu, handycam masih berjalan dengan merekam suara gemuruh air yang ada di belakang handycam tersebut. Gak lama setelah kita masuk ke dalam, sekitar 1 jam ada sosok bayangan hitam sekelebat yang melewati tenda di depannya dari arah jalur pendakian menuju ke belakang tenda. Tenda itu adalah tenda cewek karena dekat sekali dengan tempat kita memasak. Bayangan hitam itu apakah sempat masuk ke tenda cewek, Jal? Karena kan dia sempat berhenti di belakang tenda. Tanya aku sambil seruput secangkir kopi. Bayangan itu tidak masuk, namun setelah berada di belakang tenda cewek, bayangan itu menghilang, Jan. Dan setelah menghilangnya bayangan itu, setelah 5 menit gelas yang dekat tenda cewek itu tumpah dengan sendirinya. Jawab Rizal yang merasa gugup. Aku merinding, Jal. Lanjutin dah cerita lo. Jelasku sambil memegang pena. Waktu menunjukkan jam 23. Tak ada yang terekam di waktu sebelumnya. Hanya aktivitas serangga malam dan gemuruh aliran mata air. Namun setelah 1 jam, terekam ada bayangan putih yang berdiri di aliran air di pinggir jalur pendakian. Tak lama kulihat ternyata bayangan putih itu berbentuk menyerupai tubuh manusia yang memakai gaun putih dengan rambut panjangnya yang menjuntai ke tanah. Pandangannya menatap ke aliran air yang memiliki tinggi sama seperti orang dewasa. Tak berselang lama, sekitar 15 menit, sosok itu menghilang di dekat aliran air dengan dibarengi suara cekikikan seperti suara kelelawar. Buset, Jal, seram juga. Apa lo gak lihat wajahnya kayak apa gitu? Tanya aku yang penasaran. Gak, Jan, kan posisinya ada di belakang handycam gua. Kalau dihitung sekitar 2 meter dari tenda cewek. Untungnya gua ngeliat video itu saat di rumah keluarga ngumpul. Jawab Rizal yang gemeter. Pada pukul 00 tengah malam, waktu yang dimana Erlin sempat diganggu oleh sosok hitam berbulu. Ternyata waktu itu pula terjadi kejanggalan pada tenda cewek, yaitu ada sekelebat bayangan hitam yang mengelilingi tenda itu. Tenda terlihat bergoyang dengan lampu yang menyala di dalamnya, tapi sosok itu tak menghilang dari bayangan. Setelah lampu tenda itu mati,
maka sosok itu pergi menuju semak-semak. Tak lama kemudian, sekelebat menyerupai asap putih melayang di atas pohon dan menghilang dengan cepat. Bersamaan dengan tutup panci nesting yang terbuka sendiri, menambah seram malam itu. Hingga akhirnya, dedaunan kembali bergoyang. Yang awalnya hanya satu helai, kini ada 3 helai yang bergoyang. Daun-daun kering berjatuhan dari atas di dekat tenda kami, terekam jelas di handycam. Beberapa menit kemudian, terlihat setitik cahaya di bawah jalur pendakian, seperti menyerupai lampu senter yang dibawa oleh pendaki. Namun cahaya itu tak kunjung datang, hanya membentuk titik kecil dan makin lama menghilang bersamaan dengan kabut yang ada di sekelilingnya. Hingga pada akhirnya, handycam mulai ngeblur seperti ada yang mengatur zoomnya. Kalau dalam cerita dunia lain atau gentayangan, blur ini menandakan makhluk tak kasat mata itu ada di dekat area tersebut. Kejadian handycam ini berlangsung singkat, secara selang-seling sampai 5 kali blur. Saat blur yang kelima, nesting yang ada di samping tenda cewek ternyata bergeser ke arah kanan, dibarengi dengan handycam yang blur. Kalau bisa tahu ada kabut, emang handycam lo bisa ngerekam kabut ya? Tanya aku heran. Karena ada bayangan asap-asap gitu, Jan. Lu lihat dunia lain dah. Kan kelihatan cuy. Kayak asap terkena biasan cahaya. Itu kan kabut pasti. Jawab Rizal yang menjelaskan padaku. Pukul 1, durasi handycam dipercepat. Aku mendengar suara gurauan Desta dan Reja mengenai hidupnya yang sedang dijalani. Mereka tertawa, berteriak, bak anak gunung dan berbincang-bincang hingga akhirnya terlihatlah Reja yang muncul di kameraku. Seperti menghadap ke depan kamera. Des, ini handycamnya hidup ya? Ada lampu warna merah, hidup dah. Tanya Reja yang meraba handycam. Iya, aktif itu Jak. Udah, biarin aja. Siapa tahu aja ada yang keren terekam. Jawab Desta yang sedang berbicara. Tak lama kemudian, saat Reja berpaling dari rekaman handycam, ternyata tak sengaja handycamnya blur. Hingga tak lama kemudian, mereka terdiam sejenak hingga terasa sunyi. Hingga kamera merekam cahaya yang berada di belakang dedaunan. Berkedip seperti cahaya senter yang dimainkan. Lalu berpindah di dekat aliran air hingga muncullah sesosok seperti bayangan putih yang berada di aliran air dekat pendakian. Wujudnya seperti manusia dengan rambut yang menjuntai hingga ke bawah, seperti mendekat ke jalur pendakian. Aku yang melihat handycamku sendiri sampai aku pause karena aku melihatnya sendirian. Hingga akhirnya sosok itu menghilang dengan sendirinya dari kamera karena suara dari Reja dan Desta yang berbincang di hemok. Jan, gua lihat sosok itu 2 kali dan mitos urban legend yang beredar. Konon katanya Gunung Salak adalah sarangnya kuntilanak. Jelas Rizal padaku. Cukup Jal, gua bisa cabut nih kalau lo perjelas begitu. Jelasku sambil tegas. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Terdengar suara Desta dan Reja yang berbincang-bincang, seperti merencanakan sesuatu. Ada pendaki ya Des di atas. Jelas Reja yang bertanya kepada Desta pagi itu. Udah ngantuk ya lu Jak? Ada-ada aja. Jelas Desta yang terekam suara percakapan mereka dalam handycam. Aku mulai takut dengan handycamku sendiri dan ku nonaktifkan sejenak untuk membuat kopi panas biar rileks. Saat ku aktifkan kembali di waktu yang tadi terekam, ternyata handycam mulai mengalami kejanggalan, yaitu sulitnya diaktifkan, yaitu seperti berat untuk dibuka aplikasi galerinya. Aku yang melihatnya di kamar, seperti merasakan rasa yang tak mengenakan. Aku melihat sekeliling, tapi seperti tak ada apa-apa. Padahal feelingku seperti ada yang mengawasi. Dengan kubacakan basmalah, akhirnya mulai aktiflah di galeri handycamku. Syukurlah, aku mengira handycam ini mulai rusak. Ternyata tidak.
Aku seperti mendengar suara yang meminta tolong terekam di handycamku, dibarengi oleh suara derasnya aliran air. Maka dengan kata lain, suara itu samar-samar. Reja dan Desta seperti berbincang sesuatu yang tak jelas terdengar, hingga mereka pun pergi dengan suara perbincangan mereka yang hilang dari rekaman. Tak lama kemudian, Reja berteriak bersama dengan Desta, seperti berdiskusi. Akhirnya handycam blur lagi dengan sendirinya. Tak lama kemudian, saat handycam blur, ada yang seperti berkain putih turun dari atas tanpa telapak kaki yang mendekati tenda cewek. Meskipun ngeblur, tapi wujud itu begitu jelas sampai suara diskusi Reja dan Desta hilang dari rekaman. Saat setelah blur itu hilang, wujud itu ikut hilang secara perlahan dan terlihat seperti tidak ada apa-apa rekaman itu. Tak lama kemudian, tripod yang dipasang untuk handycam seperti terbentur sesuatu hingga handycam bergerak sedikit ke arah kiri. Ternyata setelah bergeser ke kiri, handycam merekam sekelebat bayangan hitam mengarah ke sekeliling tenda. Ternyata handycam itu mati setelah wujud putih berambut panjang membelakangi kamera yang muncul dari pohon yang daunnya bergoyang. Entah mati karena habis baterai atau emang ada gangguan dari makhluk penunggu Gunung Salak. Namun setelah dilihat berdasarkan durasi rekaman handycamnya, hanya bertahan maksimal 5 jam. Setelah melihat hasil rekaman itu, Rizal tidak pernah melihat lagi video itu selama 5 tahun. Hingga akhirnya saat mau dibuka kembali, ternyata sudah rusak. Itu pun karena ada yang meminta untuk dibuka. Kalau tidak, mungkin sudah jadi fosil. Setelah penuturan dari Rizal, banyak pertanyaan yang kuarahkan ke dia sebagai saksi mata dengan pertanyaan seperti, "Jal, lu saat pendakian kan paginya sempat lihat handycam. By the way, kenapa lo sempat tegang melihat rekaman? Emang lo itu apakah lo melihat wujud?" Tanya aku pada Rizal. "Gua ngira handycam gua rusak, Jan. Kan mati total, habis dinyalakan semalaman. Untungnya saat jam 8 udah kepasang tripod lo. Sempat gue matiin dulu dan dimulai jam 10 malam, makanya bisa bertahan sampai jam 2 pagi. Jelas Rizal sambil seruput kopi setelahnya. Ada lagi nih Jal, apakah saat lu dalam perjalanan balik, lu merasa diganggu gak? Tanya aku kembali. Alhamdulillah, enggak Jan, jawab Rizal sambil tersenyum. Oke deh Jal, terima kasih ya penuturannya. Cukup menegangkan cerita handycam lu itu. Sangat disayangkan tak ada video aslinya. Kalau ada, lo terkenal Jal. Jelasku kepada Rizal. Setelah cerita ini, aku buat sebuah cerpen. Aku ungkapkan kejadian yang sebenarnya dari semua teman-teman yang ikut dalam perjalanan. Ternyata mayoritas para pendaki ini tak izin orang tua dan ada yang berbohong kepada orang tua. Hingga sampai pada akhirnya, kesombongan dan arogansi jadi tambahan utama kami mengalami gangguan makhluk tak kasat mata. Semua itu terjadi karena kami yang memaksakan diri dan pemulanya kami dalam pendakian. Semoga dari kejadian ini, semua teman-teman yang dari para aliansi, himpunan hingga mahasiswa pencinta alam mengingatkan teman-temannya yang para pemula untuk bersikap baik dan sopan seperti halnya kita bertamu ke rumah orang. Cukup sekian dari cerita teror mistis pendakian ke Kawah Ratu via Pasir Rengit. Bila ada salah kata tolong dimaafkan. Terima kasih.